Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hendrik Nasution, calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan, Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai materi yang telah dipelajari pada hari ini tentang wawasan kebangsaan. Baik, sebelum kita memasuki lebih lanjut ke pembahasan wawasan kebangsaan, ada baiknya kita sedikit mengulas tentang sejarah negara Republik Indonesia ini. Indonesia berasal dari kata Yunani kuno yang itu Indus, yang merujuk kepada salah satu sungai yang berada di India, dan Nesos yang berarti pulau. Jadi Indonesia ini adalah salah satu negara dengan pulau terbesar di dunia, yaitu dengan memiliki 17.504 pulau dan dengan peringkat keempat dengan populasi terbesar di dunia, 273 juta jiwa pada tahun 2021. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama dari Sabang sampai Merauke. Walaupun keberagaman tersebut tetapi tetap membentuk satu kesatuan negara dikarenakan adanya semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan, apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara tentang diri serta lingkungan yang mengutamakan kesatuan serta persatuan dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Tujuan memahami wawasan kebangsaan tersebut salah satunya untuk menimbulkan rasa cinta kepada tanah air, dan ketika kita mencintai tanah air maka akan timbul jiwa nasionalisme dan patriotisme. Sekarang kita membahas apa tujuan ASN atau aparatur sipil negara mempelajari wawasan kebangsaan tersebut. Mari kita bahas bersama-sama. Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN, ada 3 fungsi aparatur sipil negara di negara ini. Yang pertama, ASN adalah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Dan yang kedua, ASN berfungsi sebagai pelayan publik. Yang ketiga, ASN berfungsi sebagai perekat pemersatu dan kesatuan bangsa. Jadi, tanpa mendalami wawasan kebangsaan, sulit untuk ASN tersebut untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Maka dari itu, ASN dituntut untuk mengetahui dan memahami tentang wawasan kebangsaan itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Karena ASN memiliki nilai-nilai integritas dan etos kerja yang baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan bela negara. Apa itu nilai-nilai dasar bela negara? Yaitu 1, cinta akan tanah air. Ini maksudnya jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, dan memberikan kontribusi pada kemajuan dan negaranya. Terus yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Maksudnya di sini, setiap warga negara berhak untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ikut serta dalam pemilihan umum, tidak golput ya. Dan seterusnya, berpikir dan bersikap ketika akan berbuat sesuatu, apakah itu bernilai untuk bangsa dan negara kita. Poin yang ketiga untuk bela negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Ini sudah jelas ya, kita mempunyai ideologi negara, dan ini maksudnya itu paham akan nilai-nilai Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa dan negara. Terus poin yang keempat untuk bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Ini maksudnya berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, terus gemar membantu warga atau bisa dikatakan dengan gotong royong. Dan untuk berikutnya, nilai dasar bela negara itu kemampuan awal bela negara. Ini dapat diartikan sebagai senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Baik, saya kira demikian pemaparan tentang wawasan kebangsaan ini. Semoga
ini kiranya dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam lingkungan kerja, terutama untuk aparatur sipil negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.